Second home. Perkenalkan, ini anggota dari second home. Ketua organisasi adalah Samaya, humasnya dari Daniel, sekretarisnya dipegang oleh dan bendahara dipegang oleh aku. Berikut adalah masalah sadar mahasiswa. Pertama yaitu lingkungan. Masalah yang bisa terjadi pada mahasiswa di faktor lingkungan, misalnya lingkungan pertemanan yang tidak baik atau toksik, itu bisa mempengaruhi mental mahasiswa. Kedua, masalah yang bisa terjadi pada mahasiswa di faktor keluarga yaitu kurangnya dukungan dari pihak keluarga dalam mendukung anak mereka terhadap kuliah atau hal positif yang anak mereka lakukan, trauma pada masa kecil, dan lain-lain. Ketiga yaitu diri sendiri. Masalah yang bisa terjadi pada mahasiswa pada faktor diri sendiri yaitu tidak bisa mengontrol emosi, terlalu memikirkan omongan orang lain, berlebihan, memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, merasa sendiri atau kesepian, tidak sayang pada diri sendiri. Second home adalah organisasi yang berfokus pada bidang kesehatan mental pada mahasiswa yang sedang mengalami masalah tidak ada teman, tidak mencerita, atau tidak punya solusi untuk mengatasi masalah yang sedang mereka alami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ance. Alasan dibuatnya organisasi ini adalah yang pertama untuk mencegah terjadinya kasus yang berhubungan dengan kesehatan mental, kedua meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental, ketiga menyediakan layanan kesehatan mental yang terjangkau dan berkualitas, keempat menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental, kelima membangun program pencegahan kesehatan mental, dan juga kapan sih mereka bisa menghubungi second home? Kalian dapat menghubungi second home di saat kalian sudah merasa bingung, harus gimana sih caranya mengatasi masalah yang sedang kalian hadapi, di saat kalian atau teman kalian merasa sedang tidak baik-baik saja, di saat kalian sudah merasa tidak lagi harus cerita dengan siapa, sulit berkonsentrasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan kehilangan semangat dalam menjalankan hidup, dan juga munculnya perubahan suasana hati secara tiba-tiba, hilangnya rasa percaya diri, sering susah tidur di malam hari, sering berhalusinasi, sering merasa bingung, mudah lupa, dan perubahan pola makan atau hilangnya nafsu makan. Kenapa sih harus second home? Keunggulan pada second home pada organisasi ini, satu, bisa siap 24 jam dalam seminggu untuk merespon keluhan dan masukan. Kedua, keluhan bisa datang dari teman atau orang terdekat yang sedang mengalami masalah. Ketiga, tidak perlu khawatir karena kita sudah bekerja sama dengan psikolog, psikiater yang sudah profesional. Di sini untuk target pasar second home ini di Indonesia itu ada 9,81 juta jiwa, untuk di Pulau Jawa itu ada 7,9 ribu jiwa, dan untuk di Jogja itu ada 834 jiwa. Untuk second home sendiri yang berdomisili di Jogja, kami sudah mencari beberapa kompetitor yang mungkin jadi pesaing kami dalam organisasi ini. Satu yaitu LPT Delta, yang kedua ada Biro Dina Mental
DIY, dan ketiga itu ada simpul psikologi. Jadi di Second Home ini kita udah membuat buah konsep, program, dan promosi juga. Untuk konsep itu kita selalu up to date, cepat dalam merespon. Kami juga menerima mahasiswa yang memiliki masalah kesehatan mental dengan tidak melihat latar belakangnya. Dan programnya yaitu merangkul dan menjadi wadah bagi teman-teman yang memiliki masalah kesehatan mental dan juga memberikan dukungan. Untuk media promosi kami ada Instagram dan WhatsApp. Kalau dari potensialnya, kami akan membantu teman-teman agar terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain yang sedang marak terjadi di Indonesia. Seperti salah satu contohnya dari kekerasan fisik, yaitu orang dengan gangguan mental yang parah dapat melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap orang lain. Kalau dari kriminalitasnya, orang dengan gangguan mental yang tidak terdiagnosis atau tidak diobati dapat melakukan tindakan kriminal. Tindakan bahaya terhadap diri sendiri, yaitu orang dengan gangguan mental dapat melakukan tindakan berbahaya terhadap diri sendiri seperti melukai diri sendiri atau bisa juga melakukan percobaan bunuh diri. Kalau dari gangguan perilaku, orang dengan gangguan mental dapat mengalami gangguan perilaku seperti kleptomania atau piromania. Kalau yang dari diskriminasi, orang dengan gangguan mental masih rentan mengalami diskriminasi dan tidak terpenuhi hak-haknya saat berhadapan dengan hukum karena masyarakat dan penegak hukum belum sepenuhnya mengenal ragam manifestasi masalah kesehatan jiwa. Hal-hal tersebut bisa dipicu karena adanya masalah kesehatan mental. Sekian dari presentasi PCD kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.